Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, pesisir ini kegiatan yang sangat menyenangkan. Kedua, tanda digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, bersungguh-sungguh menemaninya. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, tanggal 3 bulan 3 2010. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Misalnya, G, E, M, B, I, R, A. C. Menyatakan skor pertandingan. Misalnya 2-1. 4. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, bayi saya, serba 5.000. 5. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu antara huruf kapital dan non-kapital serta di antara huruf dan angka. Misalnya, menggunakan kata ke seperti juara kedua. 6. Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, misalnya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. 7. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang, misalnya terinstall. 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasaan. Misalnya, bentuk terikatnya seperti kata kepadanya. 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Misalnya, ibu, ayah. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, film ini yang telah mendapatkan banyak pujian dari para kritikus akan segera tayang di bioskop. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia memiliki budaya yang kaya. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, Cikampek sampai Tasikmalaya. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, sampai kapan rasa ini diungkapkan? Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, katanya dia, kamu belum mengungkapkannya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, tepat sekali. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, matahari terbenam, angin berhembus, segalanya berubah dari sini. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, mungkin aku akan, oh tak apa. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, bersiap, mulai. Tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Misalnya, apa kamu yakin kalau dia?